Pemirsa, hari ini Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat menerima perwakilan dari jaringan Social Democracy atau SOSDEM Asia dari 17 negara di gedung MPR DPR RI. SOSDEM bertujuan menciptakan kaukus parlemen yang berkomitmen dalam menghasilkan kebijakan progresif untuk kemajuan bersama. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Majelis Tinggi DPP Partai Nasdem Lestari Murdiat menyatakan bahwa pertemuan ini dipercaya mampu menguatkan sinergitas jaringan Social Democracy untuk memberikan kontribusi yang lebih baik melalui produk legislasi yang lebih berkualitas dan tepat bagi negara keanggotaannya. Pertemuan jaringan International Social Democracy atau SOSDEM Asia ini sebelumnya sudah berlangsung di Jakarta selama 3 hari dari tanggal 3 hingga 5 Desember 2019. Mereka saling berdiskusi dan bertukar pikiran terkait dengan permasalahan regional berskala global dari masing-masing negara yang pada akhirnya bisa menjadi acuan untuk bergerak bersama menuntaskannya melalui berbagai kebijakan yang efektif. Dan Partai Nasdem menjadi tuan rumah untuk pertemuan jaringan International Social Democracy atau SOSDEM Asia yang berlangsung di Jakarta selama 3 hari. Dan di hari terakhir ini SOSDEM melakukan kunjungan ke gedung MPR DPR RI untuk melengkapi agenda yang berlangsung sekaligus meluncurkan kaukus parlemen SOSDEM. Dan selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Najla Hilabi langsung dari gedung MPR DPR Jakarta. Ya, Najla, bisa dijabarkan apa saja yang telah tertuang di dalam momentum pertemuan ini dan komitmen konkret apa yang telah disepakati? Ya, Ajeng, sebelum saya menjabarkan dan menjelaskan apa saja yang tertuang dalam kaukus yang disampaikan pada hari ini, benar sekali bahwa telah ada kunjungan pada hari ini dari jaringan SOCMED ataupun SOCDEM dari Asia di sini yang mereka memang datang dari 17 negara yang hadir di sini. Dari perwakilan tersebut tadi diterima langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat bersama para anggota parlemen dari fraksi Partai Nasdem. Dan ini menjadi agenda di hari terakhir mereka setelah perwakilan dari 17 negara ini menjalankan aktivitas bertukar pikiran dan informasi serta juga ada panel diskusi bersama para pembicara baik dari regulator maupun eksekutor mengangkat isu seputar bagaimana ke depan dapat menciptakan produk legislasi ataupun kebijakan demi kesejahteraan sosial bagi negara-negara di Asia. Banyak sekali rupanya di sini yang menjadi perhatian khusus seperti isu-isu regional yang mereka alami seperti keamanan, isu lingkungan yang juga menjadi bagian dari pembahasan. Contohnya isu radikalisme dan juga perubahan iklim yang sebagian negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Filipina dan juga negara lainnya melihat jauh ke depan bagaimana mereka bisa menciptakan suatu kaukus yang bisa bekerja bersama dalam menghasilkan legislasi yang progresif dan efektif. Selain dua isu terkait dengan juga radikalisme dan juga isu climate change, mereka juga membahas beberapa isu yang tertuang dalam 5 pilar. 5 pilar ini yang nantinya akan direalisasikan secara bersama. Seperti juga isu yang berkaitan dengan isu kesehatan, di mana di sini mereka menyepakati bahwa isu kesehatan yang berkualitas dan juga terjangkau oleh masyarakat menjadi isu bersama di negara Asia ini, di mana juga di sini Indonesia juga mengalami berbagai polemik seputar dengan isu kesehatan ataupun jaminan kesehatan. Dan selain itu juga isu kedua adalah pendidikan yang berkualitas, di mana di sini Sosial Demokrat Asia bersepakat bahwa pendidikan dan juga bagaimana mereka bisa bersinergi bersama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tentunya bagi masyarakat. Selain itu juga pekerjaan yang layak. Di sini juga ada berkaitan dengan ekonomi tentunya bagaimana nantinya selain menciptakan pekerjaan yang layak juga menciptakan regulator yang berkualitas. Selain itu juga bagaimana dapat menciptakan rezim pajak yang progresif. Di sini rupanya banyak sekali negara Asia yang memiliki permasalahan yang sama seperti contohnya pencapaian target perpajakan dan sebagainya. Lalu juga yang terakhir adalah bagaimana menciptakan sebuah society yang lebih civilized, di mana di sini bukan hanya sustainable development ataupun perkembangan jangka panjang dan juga selain itu juga bagaimana menciptakan smart city. Mereka di sini lebih concern terkait dengan isu sosial. Bagaimana semua itu dapat bersinergi dan menciptakan satu lingkungan sosial yang tentunya di sini dapat menciptakan satu ekosistem yang baik di negara Asia. Dari semua isu tersebut, mereka berharap garis besarnya ini menjadi satu kaukus yang berkualitas, di mana ini dapat menjadi acuan tentunya bagi mereka dalam menciptakan legislasi yang lebih progresif dan juga lebih efektif. Dan berikut adalah pernyataan dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat. Seluruh delegasi sudah menuntaskan seluruh agenda
acara yang diselenggarakan sejak 3 hari yang lalu. Menghasilkan beberapa resolusi, antara lain adalah keinginan untuk bersama-sama bekerja sama, memajukan demokrasi di wilayah ASEAN dan Asia, serta di wilayah-wilayah. Di sini juga ada beberapa negara dari Eropa, dari para anggota negara di mana para anggota tersebut berada. Dan saya kira ini sebuah gagasan yang bagus, terobosan yang bagus karena bahkan seluruh penggagas dan seluruh peserta, seluruh anggota, semuanya adalah anggota parlemen muda. Harapan untuk kita semua, harapan untuk Indonesia dan juga harapan untuk dunia, karena mereka lah nanti yang bisa membawa cita-cita dunia menjadi sebuah ekosistem yang nyaman dan menjadi rumah untuk seluruh warga bumi ini. Ajeng. Najla Hilabi, terima kasih atas laporan Anda.